Oke, kali ini temanya Norma, kita akan membahas mengenai pond koi atau kolam koi. Kenapa? Karena kolam ini sekali untuk selamanya, Norma. Oh, sekali jadi ya? Sekali jadi. Sekali jadi salah ya juga buang uang, sekali jadi bener ya untuk selamanya, kita nikmatinya juga enak. Nah, kenapa sih kolam koi ini sangat penting sebagai hal poin utama paling penting sebelum kita memelihara atau memutuskan hobi koi? Kenapa? Karena kolam ini sekali untuk selamanya, Norma. Oh, sekali jadi ya? Sekali jadi. Sekali jadi salah ya juga buang uang, sekali jadi bener ya untuk selamanya, kita nikmatinya juga enak gitu kan. Nah, kenapa sih saya selalu berpesan seperti itu? Karena saya pun belajar dari pengalaman pribadi. Sekitar 9-10 tahun yang lalu saya waktu itu bikin kolam asal-asalan, bahkan tidak tahu teorinya sama sekali, panggil tukang bikin kolam. Yang terjadi adalah airnya jelek, ikannya sering sakit, sering mati, akhirnya banyak repotnya daripada banyak happy-nya. Itu berangkat dari pengalaman saya. Akhirnya saya 1-2 tahun belajar, tekunin, inovasi segala macam. Nah, sekarang ini akhirnya kita sudah mulai rutin untuk menggarap kolam-kolam baik secara pribadi maupun customer. Nah, kenapa? Karena kolam sekali untuk selamanya yang tadi. Yang kedua, kalau koi mah bisa gonta-ganti, Norma, bener nggak? Tapi kalau kolam sekali salah gimana? Kebayang nggak? Ya susah juga sih, jadi ya, bongkar semua ya? Bongkar semua, dan itu biasanya buang uang yang nominalnya nggak sedikit, Norma. Jadi kalau saran saya, teman-teman, meskipun teman-teman di luaran sana, luar kota, atau bahkan sampai luar negeri, buatlah kolam yang memang profesional di bidang kolam koi. Karena kolam koi ini unik, beda dengan kolam-kolam yang lain. Mungkin saya nggak tahu ya, saya nggak pernah bangun kolam yang misalkan untuk ikan-ikan jenis lain. Tapi koi ini sangat penting sekali karena koi pada dasarnya ini sangat sensitif, terutama yang import. Nah, yuk kita lihat. Ini sekarang kita kebetulan lagi bangun satu kolam baru lagi di lokasi Bless Koi Center yang kedua di Puri Anjasmoro. Ini kapasitas nggak terlalu besar, total dengan filter kurang lebih 15 tonan. Ya, dan yang satu catatan penting adalah ini nanti media filter. Nah, itu kita tuh nyusul yuk, nyusul-nyusulan, sini ya, ngobrolan. Ayo, ikut-ikut, nih habis jalan-jalan. Wah, ya ini sekarang Aan juga lagi belajar untuk konstruksi kolam. Ke depan dia juga akan masuk di divisi tim untuk kolam Bless Koi Center. Nah, yang satu paling simpel adalah filter ini filter nih nanti. Ya, Norma bisa zoom. Ini minimal adalah kapasitasnya harus 30% dari kapasitas kolam. Itu wajib. Minimal, bahkan ini saya kasih hampir 40%. Dan kedalamannya juga lebih dalam dari kolam. Supaya nanti air masuknya ke sini, sirkulasinya bagus. Nah, yang kedua, standar kita adalah semuanya cor. Kita nggak main cuman bata ditumpu atau batako ditumpu atau apa. Kenapa? Karena juga berangkat dari pengalaman pribadi tahun 2018. Ingat nggak, Aan sama Anyo? Ya. Gempa kan, itu gempa yang saya rasakan pribadi paling berasa. Gempanya di Jogja, kerasanya sampai sini loh, sampai Semarang Puri Anjasmoro. Itu saya ingat bener tengah malam itu saya kayak goyang. Saya langsung waktu itu kepikiran saya adalah, aduh nih kolamnya gimana nih. Saya keluar, itu kolam tuh goyang bisa kayak laut loh. Ombaknya, airnya, ngeri sekali waktu itu. Nah, puji Tuhan tidak bocor sama sekali. Karena yang tadi saya bilang semua kita pakai standarnya cor, beton, keliling semua. Dan ini kita juga lakuin, ini namanya lagi proses backcasting. Backcasting itu persiapan untuk pondasi cornya. Nah, kemudian nanti berbarengan dengan itu adalah proses pemipaan. Nah, sekalian saya ngomong nih, mohon maaf sebelumnya teman-teman banyak yang inbox saya, konsultasi, nanya ini, itu. Kadang saya bukannya nggak mau jawab satu persatu, terlalu kompleks dan terlalu panjang sekali kalau kita menjelaskan sistem kolam yang standar yang benar gitu loh. Meskipun teman-teman bisa searching di YouTube atau apa ada, tapi pengaplikasian di lapangannya itu nggak sesimpel itu gitu loh. Nah, yang saya khawatirin nanti saya kasih saran pipanya sekian ini sekian A, B, C, D.
terus jadinya nggak kebenaran, nanti nyalakannya wah konsulnya sama Pak Ade Bleskoi. Makanya saya seringkali kalau diminta untuk konsultasi saya nggak mau. Jadi kalau kita memang kerjain total semua sampai jadi, kalau enggak sama sekali. Karena saya nggak mau sampai nanti kita ada berita bahwa wah ini sarannya Bles, oh ini kolamnya jelek, bikinannya Bles, aku nggak mau. Jadi mendingan kalau memang kita pun nggak sanggup atau apa segala macam, mending saya nggak kerja, intinya seperti itu ya. Nah jadi sangat kompleks sekali. Nanti ini kira-kira minggu depan akan sudah masuk proses pemipaan. Nah nanti teman-teman bisa lihat betapa rumitnya pemipaan kolam koi ini seperti apa. Dari mulai nanti pengaturan bottom drain, skimmer, buangan atas, ada arus atas, arus bawah, segala macam. Kemudian chamber per chambernya, sampai nanti pipa pembuangan per chambernya itu sangat tidak memungkinkan untuk kita jelaskan hanya lewat chat, lewat inbox, lewat komen di YouTube. Apalagi ada yang minta, loh tolong Pak caranya bikin kolam koi yang apa, tolong dijelaskan di sini. Bukan saya nggak mau, terlalu kompleks sekali. Terlalu kompleks sekali. Saya aja belajar trial error aja hampir 3 tahun, Norma. Mungkin nggak 3 tahun yang saya belajar dan trial error ini saya tuangkan hanya dalam satu kata-kata yang wah akhirnya semua kepengen saya sih begitu sih. Tapi nggak bisa sesimpel itu, teman-teman. Jadi mohon maaf ya sekali lagi ya. Nah, ini nanti konsepnya natural. Wah kita asik nanti kalau udah jadi bisa nongkrong di sana, bisa sambil free flyan parot juga. Dan ini nanti kalau masalah saya kasih tutup atau enggak, nanti saya mau lihat tes airnya setelah running. Nah kalau memang kemungkinan dengan matahari curah hujan yang langsung ini kok nggak bagus, ya terpaksa nanti saya kasih kanopi. Tapi sebaiknya memang ada kanopinya sih, sebaiknya seperti itu. Oh ya Bung, ini kan di tempat terbuka ya. Apalagi ini dekat sungai. Ini ya. Takut ada predator atau apa? Ya puji Tuhan selama ini semoga enggak sih. Kita juga sungainya bukan sungai yang gede-gede banget. Dan kita pondasi cakar ayam apa udah kita bangun semua di sepanjang aliran sungai ini. Jadi mestinya aman lah. Kalau misalkan ada predator pun apa ya kan kita toh setiap hari kita nanti kontrol, kawasin. Nanti ada orang saya yang khusus untuk kontrol kolam sini. Di Blok O juga ada, di Blok L ada, kita di Proko juga ada. Jadi udah kita bagi-bagi sih. Dan semoga aman lah. Yang pasti harapan kita ini nanti bisa jadi inspirasi buat teman-teman di luaran sana. Salah satunya kalau kepengen bangun kolam koi dengan konsep yang natural, alam. Nah, nanti teman-teman bisa lihat hasil akhirnya nanti. Bisa nanti kita masukin, Norma tolong nanti dicantumin di video ini supaya teman-teman bisa lihat konsepnya, desainnya, dan nanti realita kenyataannya sewaktu jadi. Nah itu sekali lagi loh, kita udah rencanakan, udah gambar, udah desain, udah hitung semua. Itu aja nggak segampang itu. Apalagi yang bikin kolam tanpa perencanaan, asal bikin aja udah. Itulah habis itu terus nanti kok loh kok kolam saya gini gitu, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Menurut Pak Ade sarannya gimana? Susah ngomong saya, nggak bisa komen apa-apa juga. Tapi yang pasti buatlah sama orang yang memang di bidang ini. Nggak harus bikin sama Bleskoi Center kok, nggak. Banyak di luaran sana yang ahli-ahli membuat kolam, bahkan yang lebih hebat dari kita juga banyak. Tapi intinya poinnya satu, jangan bikin sama yang tidak menguasai. Itu fatal sekali, buang uang sekali nanti ya. Nah ini kalau Norma dari sini, Norma mungkin bisa kelihatan yo, sini yo. Nah ini kalau Norma lihat nih, saya bikin sengaja bentuknya angka 8. Nah angka 8 ini konon dipercaya membawa keberuntungan. Salah satunya ada beberapa angka-angka. Nah ini bentuknya nanti angka 8. Nanti di sepanjang kolam ini akan ada ornamen batu-batuan koral, batu-batuan alam. Kemudian ada tanaman-tanaman bonsai. Nanti air terjunnya di sana tuh. Oh, di ujung sana. Ya di ujung sana, ngarahnya ke sini. Semua arus pembuangan apa nanti ke filter sini. Nah kalau kita nanti mau backwash rutin untuk maintain atau ngurangin amonia segala macam, kita buang langsung ke sungai. Nah, asik nih. Jadi udah kita tata semua dari awal. Nah termasuk jalur kelistrikan juga kita udah setting dari awal. Jangan kita buat kolam sudah jadi, wah terus baru bingung pakai kabel nolor-nolor, sambungan kabel segala macam, itu kan jadi mengganggu. Iya, makanya kalau teman-teman yang mungkin tahu kita sering upload di YouTube kolam-kolam yang kita bikin semuanya rapi, hampir nggak ada kelihatan yang kabel nyelongor lah, selang lah, apalagi lah segala macam itu, karena kita udah setting semua di awal, nanti kita tanam semua di bawah. Ya jadi pasti udah mantap lah, rapi lah. Nih si Aan lagi belajar nih, tuh dia lagi merhatiin. Nah nanti kalau kita update di video selanjutnya ya Nyo ya, ini kita yang tahap pertama. Nanti minggu depan kita akan pemasangan pipanya udah disiapin tuh. Nah itu nanti yang paling fatal di situ. Yang paling ibaratnya saya ngomong intinya lah.
intinya itu di pemipaan. Karena pemipaan ini berhubungan dengan sirkulasi nanti, kemudian dengan filter, dengan chamber, dengan backwash, dengan skimmer, dengan bottom drain, itu semua masalah pemipaan semua. Jadi nggak boleh sembarangan. Ukuran pemipaan apa segala macam juga menyesuaikan kapasitas kolam. Jadi besar kecilnya pipanya apa itu juga menyesuaikan. Nah, semoga teman-teman bisa ambil manfaat positifnya dan semoga bisa menghibur dan menginspirasi. Yang pasti stay, jaga kesehatan selalu, positive thinking selalu, dan jangan lupa host kita yang ganteng ini nih, lagi serius banget tuh. Ya, sampai ketemu nanti di next video update selanjutnya. Bye-bye.